Halo Mina, setelah sebelumnya kita sudah membahas sebagian dari spoiler Black Clover chapter 377. Kali ini saya akan membahas versi lengkap dan terjemahan resminya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di awal chapter kali ini, kita mendapatkan sebuah halaman berwarna yang menampilkan Asta dan Yuno yang mengenakan baju berwarna putih polos dan background putih dengan corak seperti salju berwarna putih. Saat itu mereka berdua sedang memperlihatkan satu tangan mereka ke arah depan. Asta dengan tangan kanan merah iblisnya dan Yuno dengan tangan kiri hijau roh sihirnya. Di sana ada beberapa catatan editor yang berbunyi, di tengah situasi yang tidak menguntungkan, tetap fokus untuk meraih kesempatan menang. Pertarungan antara Asta dan Yuno melawan Lucius telah dimulai. Judul Black Clover chapter 377 sendiri adalah bentrokan. Seperti biasa di halaman awal ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, keadaan berbalik berkat perjuangan para penyihir kerajaan Clover. Chapter kali ini diawali dari Adramelech yang ternyata ada di kerajaan Clover, sedang memantau semua pertarungan yang terjadi di kerajaan Clover dari atas di kejauhan, seperti yang pernah dia lakukan saat pertarungan di kerajaan Spade. Adramelech melihat kekalahan Morgan oleh Nahato, lalu kekalahan Asher Silva oleh Noel, dan kekalahan Morris oleh Mereoleona. Adramelech berkata, bisa-bisanya semua paladin agung ditumbangkan. Mereka berhasil melampaui ekspektasi. Hanya masalah waktu saja sampai pertarungan lainnya pun berakhir. Setelah itu, kita melihat Raging Bull yang dikendalikan oleh Henry benar-benar sedang mengamuk. Dia memancarkan tembakan dari tubuhnya ke segala arah dan berhasil mengenai para malaikat tak berkaki yang terbang di sekitarnya. Satu klon Lucius pun terkena tembakan Raging Bull, tapi tembakan yang mengenai klon Lucius jauh lebih besar dan jauh lebih kuat, sehingga membuat tubuh klon Lucius mulai hancur melebur. Di medan pertempuran lain, Gordon benar-benar mengaktifkan mantra Kaidoku Jusomaho Jujin no Rinjin kepada William dan Charlotte. Saat itu mereka berdua bangkit setelah mengalami kekalahan dari masing-masing satu klon Lucius. Mereka melakukan serangan balik. William kini terlihat sudah tidak memiliki tanda bekas luka di wajahnya, dan rambutnya pun menjadi panjang, membuat William terlihat sangat mirip seperti Patri. Saat itu William menahan dan mencengkram tubuh klon Lucius menggunakan pohon dunianya. Sementara Charlotte terlihat menggunakan mawar biru dan mawar merahnya sekaligus. Dia menusuk tubuh klon Lucius lainnya menggunakan pedang yang terbuat dari tanaman mawar liarnya. Di tempat lain, Gray dan Vanessa pun berhasil menyerang satu klon Lucius. Gray dan rogue milik Vanessa terlihat menyentuh bagian kanan tubuh klon Lucius, dan seketika tubuh klon Lucius itu hancur lebur. Hal ini bisa terjadi berkat sihir transmutasi Gray yang didukung kemampuan rogue milik Vanessa. Sementara Gouch yang membawa Mary ke medan pertempuran ternyata dibantu oleh Ril yang saat itu mengaktifkan mantra sihir Twilight of Valhalla yang ukurannya jauh lebih besar dari yang pernah dia keluarkan saat bertarung melawan Lucifero di kerajaan Spade. Saat itu ada bangunan atau kastil besar dengan para prajurit Valhalla yang tersebar di sekitar istana mengepung satu klon Lucius. Tinta milik Ril pun keluar dari kuasnya dengan sangat brutal, yang menandakan bahwa Ril sedang dalam kondisi prima dan bersemangat. Sementara Gouch sendiri sudah mengeluarkan puluhan cerminnya yang berbaur dan berdekatan dengan para prajurit Valhalla milik Ril. Tapi kali ini semua cermin milik Gouch itu berwarna hitam karena efek anti sihir yang dia terima dari Asta. Lalu di tempat lain, Sekre atau Nero terlihat sedang menyegel satu klon Lucius dalam sebuah kubus, sama seperti yang pernah dia lakukan kepada Zagreed 500 tahun yang lalu. Di sampingnya ada Zora yang terlihat mengeluarkan sebuah lingkaran mantra sihir atau rune yang berbeda dari rune yang biasa dia keluarkan, di mana kali ini bentuknya seperti roda bergigi yang berwarna hitam. Belum diketahui apakah itu mantra sihir counter trap atau bukan. Yang jelas mantra sihir itu dikeluarkan tepat di hadapan satu klon Lucius yang terlihat sedang melancarkan sebuah serangan kepadanya. Sementara Charmy masih ada di atas kepala dombanya dan Finral ada di pundak domba Charmy. Mereka berdua masih berada di belakang Zora dan Sekre yang terlihat sedang siaga juga, karena saat itu masih ada dua klon Lucius lainnya di tempat mereka. Melihat para klon Lucius yang terpojok, Adramelech justru tersenyum lebar.
terlempar. Apakah Lucius sama sudah tahu jika semuanya akan menjadi seperti ini? Baiklah, selanjutnya adalah sebelum menyelesaikan ucapannya, kita diperlihatkan kondisi terkini pertumbuhan pohon raksasa milik Lucius, di mana akar pohonnya semakin memanjang dan ranting pohonnya sudah ditumbuhi oleh dedaunan. Dan saat itu, dari bawah terlihat kilatan cahaya hitam dan kilatan cahaya hijau meluncur ke atas menuju tengah pohon itu. Karena di tengah pohon itu, tepatnya di bagian batang antara akar dan ranting, terdapat benteng terbang milik Lucius atau markas Lucius. Kilatan cahaya itu adalah Asta dan Yuno. Asta terlihat tersenyum bersemangat meluncur ke atas bersama Yuno. Tapi saat itu tiba-tiba, dengan wajah sedihnya, Belle memanggil Yuno. Yuno pun terlihat cemas. Dia berkata, "Terima kasih Belle, efek Neverland sudah hampir habis ya." Mendengar itu, Asta menyerahkan sesuatu dari tangan kanannya kepada Yuno. Asta berkata, "Terimalah ini Yuno, itu dari Charmy." Ternyata Asta membawa kue pemulih mana yang Charmy buat khusus untuk Yuno. Saat itu Yuno dan Belle tanpa basa-basi langsung memakan kue pemulih mana itu. Yuno berkata, "Ini pemulih mana, terima kasih." Lalu Asta tersenyum sambil berkata, "Dan sekarang kita hanya perlu mengalahkan Lucius dan menghentikan sihir raksasanya ini." Tidak lama setelah mana Yuno dan Belle pulih, mereka tiba tepat di bawah benteng terbang Lucius. Lalu tanpa lama-lama, mereka melompat masuk ke dalamnya. Dan di sana Lucius masih duduk dengan santainya di atas singgasananya. Lucius berkata, "Selamat datang Yuno, Asta. Sayang sekali, kalian memilih untuk menghalangi terbentuknya dunia yang diliputi kedamaian sejati." Asta langsung merespon ucapan Lucius itu dengan berkata, "Aku tidak tahu apakah dunia seperti yang kau katakan itu adalah hal baik atau bukan. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Orang-orang yang kau sebut sudah mencapai kebahagiaan sejati itu, terus-menerus menyesali apa yang telah mereka perbuat setelah lepas dari pengaruhmu. Karena kau, Sister menangis. Jika memang kau berniat membawa perubahan yang baik, kenapa orang sebaik Sister harus kau buat mengalami hal seperti itu?" Lucius tersenyum mendengarnya. Lalu dia berkata, "Semua itu karena kau Asta. Orang-orang mengalami penderitaan karena eksistensi cacat dunia sepertimu sudah ikut campur. Apakah kau masih belum juga paham?" Mendengar itu Yuno terlihat kesal. Dia berkata, "Itu tidak masuk akal. Ternyata kau memang bukan dewa yang mengharapkan kedamaian umat manusia dari lubuk hatimu yang terdalam. Kau merasa gelisah ketika situasi tidak berjalan sesuai kehendakmu. Kau hanyalah manusia biasa, manusia bajingan yang merasa dirinya paling benar." Lucius tersenyum mendengarnya. Setelah itu terdengar suara seperti detak jantung di sekitar Lucius. Lalu terdengar suara gemuruh juga dari 3 kepompong yang mengurung Dante, Vanica, dan Zenon yang berada di atas singgasana Lucius dan menjadi pusat dari pohon raksasa yang Lucius ciptakan. Saat itu kita bisa melihat tubuh Dante yang awalnya tidak beraturan. Setelah sihir tubuhnya tidak terkendali, kini tubuhnya mulai kembali normal. Bahkan lubang menganga di dada Zenon pun kini sudah tertutup sempurna. Kemudian Lucius berkata, "Bicara baik-baik pun ternyata tidak ada gunanya." Setelah itu Lucius mulai beranjak berdiri dari singgasananya dan dia langsung berubah bentuk ke dalam bentuk yang benar-benar berbeda dari bentuk dia sebelumnya. Sekarang bentuk perubahannya jauh lebih sederhana, tapi terlihat sangat kuat. Kini dia tidak mengenakan jubah berbulunya. Pakaiannya memang masih terlihat sama, tapi bagian bawahnya terbelah banyak. Lalu bagian lehernya berbentuk V, memperlihatkan dadanya yang memiliki kerutan yang berpusat pada satu titik. Dan pusat itu terlihat seperti sebuah diamond. Kerutannya itu mirip seperti kerutan yang ada pada Lucifero, dan diamondnya terlihat mirip seperti yang ada pada Lilith dan Naama. Untuk tanduk dan antena mahkotanya masih sama. Tidak ada perubahan sedikit pun, tapi kini sayapnya bertambah. Yang awalnya berjumlah 6 sayap, kini menjadi 8 sayap. Dan yang paling berbeda dari bentuk sebelumnya adalah ornamen lingkaran yang sebelumnya sangat besar, berada tepat di belakang Lucius, dan menjadi akar dari ke-6 sayapnya. Kini lingkaran itu mengecil dan terbagi menjadi 8 buah, sesuai sayap yang Lucius miliki saat ini. Lingkaran kecil itu pun tetap menjadi akar dari masing-masing ke-8 sayapnya. Untuk Grimoire masih terlihat sama, tidak ada perubahan sedikit pun. Setelah itu Lucius mendekati Asta dan Yuno sambil berkata, "Akan kuwujudkan dunia yang ideal setelah melenyapkan kalian." Dan saat itu dia langsung melepaskan tembakan yang sangat besar ke arah Asta dan Yuno. Tapi Asta dan Yuno berhasil menebas tembakan dahsyat Lucius itu dengan pedang mereka masing-masing. Mereka berdua berkata, "Rencanamu itu akan kami hancurkan bersamamu." Dan momen itu mengakhiri chapter 377 kali ini. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Kesempatan untuk menyerang Lucius." Bagaimana menurut kalian versi terjemahan resmi dari chapter 377 ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten
konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. More